Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Kilaman Putro, salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, izinkan saya untuk melanjutkan cerita-cerita saya tentang Gajah Mada, prajurit sejati Kerajaan Majapahit. Pemirsa, di kesempatan yang lalu dijelaskan bahwa di dalam balet keprajuritan Gajah Mada memimpin pertemuan para senopati. Di sana ada senopati Gajah Enggon, senopati dari Bayangkara, kemudian dari pasukan Jolopati yang dipimpin oleh Senopati Haryo Teleng. Dan di dalam pertemuan itu Senopati Rakembar tidak hadir karena ada undur pergi ke Madura. Kemudian diwakili oleh Senopati Ikal-Ikalan Bang dan diwakili oleh Senopati Jabung Tarewes. Pemirsa, di dalam pertemuan itu dibicarakan tentang seberapa jauh kekuatan yang dimiliki oleh pemberontak yang ada di Sadeng dan di Keta. Diperoleh keterangan dari mata-mata yang dikirimkan ke sana, yaitu Riung Samudro dan Bayangkara Jayabaya, bahwa di sana sudah terbangun sebuah pasukan yang elit, memiliki pasukan-pasukan dengan latihan-latihan yang sangat teratur dan peralatan-peralatan yang dimiliki di dalam konstelasi perang juga hampir sama, bahkan memiliki gajah-gajah perang. Oleh sebab itu, pimpinan yang sudah pengalaman, yaitu Wirota Wirogati, bukanlah sebuah pemberontakan yang bisa dianggap enteng. Oleh sebab itu semua beranggapan bahwa pemberontakan yang ada di Sadeng dan di Keta berkualitas harus dihadapi dengan profesional. Jangan sampai ada yang menganggap enteng. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, maka pada tahun 1334 maka berangkatlah pasukan dari Kerajaan Mojopahit ini menuju ke lokasi di mana tempatnya Keta dan tempatnya Sadeng. Oleh sebab itu, di dalam penyerbuan yang langsung dipimpin oleh Hamangkubumi, Patih Gajah Mada ini dibagi menjadi dua karena menggunakan strategi, yaitu supet kurang. Oleh sebab itu berangkatlah pasukan Sabu Bayu yang berangkat dari arah Pasuruan terus menuju ke timur selatan, yaitu menuju ke daerah Probolinggo, sehingga nanti di Probolinggo ada sebuah tempat yang mana di situ letaknya Sadeng. Oleh sebab itu sampai di situ diperintahkan pasukan Sabu Bayu ini harus berkemah yang tidak jauh dari tempatnya Sadeng. Pemirsa, Rakembar yang didampingi oleh dua senopati, yaitu Senopati Ikal-Ikalan Bang dan Senopati Jabung Tarewes, diharapkan dengan tiga senopati ini mampu untuk mencuri perhatian musuh, yaitu yang ada di Sadeng. Karena
pasukan ini dengan kekuatan 2.000 orang yang terperinci, yaitu 500 pasukan kavaleri dan sisanya adalah infanteri, ditambah dengan 100 gerobak pedati, yaitu untuk mengangkut bahan-bahan makanan. Sehingga nanti diharapkan di Kesambi maka berkemah di tempat itu dan menunggu komando yang diberikan oleh Patih Gajah Mada saat selesai melakukan perundingan-perundingan dengan Wirota Wirogati. Dan apabila nanti perundingan itu gagal, tidak mendapatkan hasil, tidak mendapatkan kesepakatan, maka perang akan terjadi. Ini adalah sebuah pasukan yang berasal dari sisi pantai, sehingga diharapkan dari sisi pantai ini merupakan pasukan sebagai umpan, sehingga semua musuh-musuh ini tertuju kepada kekuatan yang ada di sana. Oleh sebab itu, ada pasukan lain yang dipimpin oleh Haryo Teleng, yaitu pasukan Jolopati, yang berangkat mulai dari Malang, kemudian menuju ke selatan, ke Lamajang, kemudian ke arah Jember, kemudian berbelok ke kiri untuk menuju ke sebuah tempat yang namanya Bondowoso. Maka di Bondowoso ini pasukan dengan jumlah 5.000 orang dengan 1.000 pasukan kavaleri dan sisanya adalah pasukan infanteri dan 500 pedati. Ini diharapkan berkemah di Bondowoso dari arah Kesambi, maka langsung bersama-sama menyerbu menuju ke 2 titik langsung, sehingga diharapkan nanti pasukan Sapu Bayu menghadapi Sadeng dan pasukan Jolopati menghadapi yaitu Keta. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya berangkatlah seluruh pasukan Majapahit. Tentu saja ini menggetarkan musuh, karena musuh-musuh jelas dia juga mengirimkan mata-mata, yang mana mata-mata ini pasti akan melaporkan bahwa pasukan-pasukan Majapahit sudah bergerak untuk menuju ke lokasi. Dan dengan jumlah yang begitu besar, maka para pemberontak sudah hatinya kecil, takut. Apalagi juga disertai 25 gajah. Tentu saja secara kuantitas dan kualitas antara kerajaan Majapahit dengan para pemberontak di Sadeng dan di Keta memang secara kualitas bisa dikatakan sama, tetapi secara kuantitas jauh lebih besar kekuatannya. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, maka ditentukanlah sebuah kata-kata sandi untuk melakukan penyerbuan secara serentak, yaitu Bagaskara Banjir Kawuryan Sanes Coro lagi. Artinya adalah pemberontakan ini akan diserbu secara bersama-sama, yaitu saat Bagaskoro Banjir Kawuryan. Artinya matahari sudah mulai menyinari dunia. Pas Sanes Coro lagi artinya adalah Sabtu lagi. Oleh sebab itu, ini merupakan sandi karena jarak antara pasukan
Sabubayu dengan pasukan Jolopati saling berjauhan. Oleh sebab itu hanya bisa ditentukan secara sandi yang sebelumnya sudah ditetapkan. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya pasukan Majapahit sudah sampai ngepos di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Oleh sebab itu berangkatlah 5 orang untuk melakukan sebuah pertemuan dengan para pimpinan yang ada di Sadeng dan di Keta. Maka Macan Liwong dan Bayangkara Jayabaya diperintahkan untuk menemui yaitu Wirota Wirogati untuk mengantarkan surat, yang mana surat itu berisi pertemuan yang akan berlangsung di daerah Bondowoso, yaitu bertemunya Gajah Mada dengan Wirota Wirogati. Akhirnya utusan 2 orang ini berhasil menyampaikan surat itu dan disetujui oleh Wirota Wirogati untuk bertemu di Bondowoso. Pemirsa dimanapun Anda berada, semua dalam keadaan tegang, semua dalam keadaan siap, karena apabila pertemuan 2 tokoh ini mengalami kegagalan, pasti akan terjadi perang besar. Pemirsa dimanapun Anda berada, pertemuan sudah akan dimulai karena sudah disetujui pertemuannya dan harinya. Oleh sebab itu, tiba-tiba terdengar kabar bahwa Rakembar tanpa koordinasi dengan Senopati Ikal-Ikalanbang dan Senopati Jabung Tarewes di dalam kesatuan Sabubayu tiba-tiba nyelonong melakukan penyerbuan ke arah Sadeng. Tentu saja hal ini sangat mengejutkan semua pihak, utamanya adalah dari pihak Majapahit. Mengapa dia melakukan penyerbuan itu padahal sudah ditentukan harinya, yaitu pada hari Sanis Coro Legi pas Kawuryan Panjer Bagaskoro Panjer Kawuryan. Tetapi dengan enaknya Rakembar melakukan penyerbuan karena sudah dianggap bahwa pasukannya sudah akan pasti menang melawan orang-orang yang ada di Sadeng karena jumlah mereka tidak begitu banyak. Oleh sebab itu menjadikan Sadeng dan Keta menjadi tidak percaya kalau mau diadakannya sebuah pertemuan antara Gajah Mada dengan Wirota Wirogati. Akhirnya pertemuan itu gagal dan pasukan Sadeng akhirnya melakukan penyerbuan untuk membalas penyerbuan yang dilakukan oleh Rakembar. Oleh sebab itu Gajah Mada langsung buru-buru menuju untuk menemui Rakembar, yaitu menuju ke Kesambi, sehingga di daerah ini Gajah Mada sebetulnya jengkel menghadapi Rakembar. Rakembar malah menantang-nantang Gajah Mada. Bahkan Gajah Mada dihinakan dan direndahkan, bahkan menyinggung-nyinggung tentang Sumpah Palapa, menyinggung-nyinggung tentang penyatuan Nusantara. Sehingga pada saat itu
andai kata Gajah Mada tidak berpikir jernih, tentu saja Rakembar pasti akan disikat habis. Oleh sebab itu, Jabung Tarewes dan Ikal-ikalan Bang kemudian menyadarkan Rakembar. Dan akhirnya pasukan dari yang dipimpin oleh Rakembar ini, pasukan yang dipimpin oleh Rakembar yaitu Sabuk Bayu, akhirnya mundur terlebih dahulu. Tetapi sudah antara Keta dan Sadeng sudah tidak percaya lagi tentang akan diadakan pertemuan damai antara Majapahit dengan Sadeng dan Keta. Maka sebuah upaya perjanjian damai ini mengalami kegagalan. Oleh sebab itu, Gajah Mada berpikir kilat. Apakah ini langsung akan diperintahkan untuk menyerbu atau tidak? Tiba-tiba ada utusan yang datang menemui Gajah Mada. Dan Gajah Mada diperintahkan untuk menemui Ratu Majapahit, yaitu Tribono Tunggadewi. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Gajah Mada setelah dipanggil oleh Ratu Majapahit, yaitu Tribono Tunggadewi, maka berangkatlah Gajah Mada didampingi oleh Gajah Geneng, Macan Liwong, Riung Samudro, dan Bayangkara Jayabaya. Sesampai di Majapahit, maka Ratu Gayatri sudah mendengar kabar bahwa terjadi sebuah insiden, yaitu penyerbuan tanpa koordinasi yang dilakukan oleh Rakembar. Oleh sebab itu, setelah bertemu dengan Bunda Gayatri, dan akhirnya Bunda Gayatri memberikan saran kepada putrinya, yaitu Ratu Majapahit, karena kedudukannya sebagai pimpinan prajurit tertinggi, panglima perang. Oleh sebab itu disarankan oleh Bunda Gayatri agar putranya, yaitu Tribono Tunggadewi, selaku pimpinan tertinggi, panglima perang, maka harus berangkat untuk menuju ke sana dan langsung memberikan komando agar Rakembar yang agaknya kurang patuh terhadap perintah dari Gajah Mada ini bisa dinetralisir. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Gajah Mada berunding dengan Gajah Enggon. Wahai adikku Gajah Enggon, sekarang bawalah pasukan Bayangkara dan pasukan gajah sebanyak 25 gajah, kemudian nanti menuju ke Bondowoso, sehingga nanti apabila perang sudah terjadi, maka pasukan dari Jolopati yang sekarang ngepos di Bondowoso bergerak menuju ke medan pertempuran, maka kamu tetap ngepos di Bondowoso bersama mengawasi Ratu Majapahit, yaitu Tribono Tunggadewi. Baik Kakang. Kemudian separuh saja pasukan itu yang ngepos di daerah Bondowoso, kemudian 50 prajurit yang langsung dipimpin oleh Gajah Geneng, Macan Liwong, Bayangkara
Jayabaya, dan Riung Samudro, maka 50 pasukan Bayangkara yang dipimpin oleh 4 orang ini maka menuju ke daerah Liwung, yaitu mencoba untuk menikung pertahanan dari Keta dari belakang. Kemudian dari arah sini pasukan Bayangkara ini akan bergerak pelan dan jangan lupa membawa yaitu bahan bakar minyak, sehingga nanti di tempat itu setelah sampai terjadi pertempuran, karena mereka pasti akan tertuju, perhatian mereka akan tertuju kepada 2 tempat, yaitu akan menghadapi Sapu Bayu, kemudian menghadapi Jolopati, sehingga pasukan ini semuanya tertuju ke sana, sehingga pertahanan ini pasti kosong. Oleh sebab itu, serbu secara gerilya, pelan-pelan masuk ke wilayahnya, masuk ke jantung pertahanannya, kemudian bakar semua yang ada di sana, sehingga mereka pasti akan terjadi kekacauan yang luar biasa. Dan mulai saat itu pasti musuh-musuh ini akan kembali menuju ke jantung pertahanannya karena tempatnya terbakar. Baik Kakang, siap. Saya akan laksanakan. Dan jangan lupa, karena tempat ini adalah batu-batu karang yang sangat terjal. Oleh sebab itu, persiapkan peralatannya dengan baik. Dan kemudian koordinasikan. Masing-masing orang membawa 10 orang yang langsung kamu akan dipimpin oleh seseorang yang sudah pengalaman, yaitu Lembu Pulung. Oleh sebab itu, berangkatlah sekarang. Sedangkan yang 50 orang nanti bersama dengan saya dan Gajah Enggon akan menyusul. Kamu lebih bergerak lebih dahulu karena tempatmu jauh, yaitu dari arah Malang menuju ke Jember, ke Lumajang, kemudian ke Jember, kemudian terus ke selatan, yaitu melewati bukit-bukit di daerah perbatasan Banyuwangi, maka langsung kamu menuju ke timur, kemudian terus bergerak ke utara. Baik Kakang. Oleh sebab itu, persiapkan sekarang. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya dengan saran Bunda Gayatri, Sri Gitarja, Tribhuwana Tunggal Dewi akhirnya langsung memimpin pemberontakan itu. Memimpin pemberontakan, menumpas pemberontakan ini, dan akhirnya berangkatlah menuju ke lokasi yang dituju, yaitu di daerah pos yang ada di Bondowoso, dan di sana langsung didampingi oleh 2 orang yang sangat pengalaman, yaitu Senopati Gajah Enggon dan Mahapatih Gajah Mada. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Oleh sebab itu, ikuti terus cerita ini hingga selesai. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.